warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan berdiskusi mengenai satu tema, yaitu bangkrutnya koperasi atau BPS. Seperti yang kita tahu, koperasi ini adalah salah satu bentuk lembaga ekonomi di Indonesia yang dibentuk demi kepentingan bersama dan bertujuan mensejahterakan ekonomi masyarakat serta anggotanya. Lalu bagaimana jika lembaga ini tidak lagi berperan sesuai dengan tugasnya? Tidak lagi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya, justru malah merugikan banyak pihak. Seperti isu dan berita yang tengah ramai diperbincangkan pada tahun ini, juga banyak dilansir oleh media-media massa, yaitu mengenai kasus pahitnya KSP GMG di Kudus. Untuk itu kita akan berdiskusi lebih lanjut bersama saya, Amin Fudahlah selaku moderator, juga Saudara Lukman Abdul Rahman selaku pengamat ekonomi. Yang kedua ada Saudari Alfiatur Rahmat selaku pihak dinas koperasi. Yang ketiga ada Saudari Fani Ramdhani Sawala selaku nasabah. Dan yang terakhir ada Saudara Ferry Indra Kurniawan selaku pihak pengelola koperasi. Kita akan mengupas tuntas dan membahas apa sebenarnya penyebabnya sampai koperasi ini bisa sampai pailit dan bagaimana solusinya untuk para nasabah yang merasa dirugikan. Langsung saja kita simak diskusi pada hari ini. Untuk pertama mungkin Saudara Ferry Indra Kurniawan selaku pengelola koperasi bisa menyampaikan apa yang membuat koperasi ini hingga pailit. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai pemberitaan negatif di media massa tersebut, saya selaku pimpinan koperasi tidak sepenuhnya membenarkan berita tersebut. Sebetulnya kami sedang berusaha keras agar koperasi GMG ini dapat beroperasional kembali. Tidak ada niatan dari kami pengelola untuk menghindar atau melarikan dana nasabah atau sebagainya. Perekonomian masyarakat saat pandemi ini kan turun. Kondisi tersebut berdampak pada pembayaran surat anggota koperasi kami. Jenis koperasi di Kota Kretek sebagian besar melakukan usaha kita bidang. Kami sangat terdampak dari wabah COVID-19 ini. Kredit macet terutama di sektor pariwisata di Kota Kudus itu sangat memukul kami. Di situ kami sentra yang besar, persentase kredit macet sekitar 70% lebih. Dan saat pandemi langsung seperti ini, kemampuan pengembalian uang pinjaman koperasi di Kudus terganggu. Otomatis kalau tidak ada pengembalian dari anggota, tentu tidak ada penumpukan dana di koperasi kami. Oke, terima kasih Saudara Ferry atas tanggapannya. Dari yang saya tangkap atas pernyataan Anda selaku pengelola koperasi, artinya di sini ada persaingan modal yang terjadi di koperasi-koperasi yang ada di Kudus. Salah satunya adalah koperasi GMG yang menjadi salah satu koperasi yang terdampak dan mengalami kehabisan modal karena kredit yang dikeluarkan ke anggotanya ini macet alias tidak terbayar, yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi saat itu, sehingga menyebabkan masalah dengan pencairan dana nasabah yang tersendat. Begitu Saudara Ferry? Iya, ada persaingan modal, terlebih lagi kondisi pandemi saat ini yang menjadi pemicunya. Oke, tadi Anda juga menyatakan bahwa pihak koperasi sudah berusaha keras untuk mengatasi adanya persaingan modal tersebut. Nah, usaha apa yang telah pihak koperasi lakukan? Bisa Anda jelaskan? Kami sudah mencoba melakukan perbaikan dan manajemen internal kami. Salah satunya dengan membuat program kinerja pelatihan kepada pengurus koperasi kami. Koperasi juga mendorong untuk melakukan unit usaha sebagai pemasukan lain di luar iuran anggota ini. Namun alhasil tidak berjalan dengan lancar karena adanya mismanagement di pengurus kami. Oke, artinya di sini faktor internal dan eksternalnya terganggu ya. Oke, seperti yang kita tahu, jumlah dari nasabah KSP GMG ini mencapai puluhan atau bahkan ratusan yang memiliki kerugian bermacam-macam, mulai dari angka yang kecil hingga sampai 1 miliar. Untuk itu saya akan beralih sebentar kepada Saudari Fani selaku nasabah. Menurut Anda, apakah dari pihak koperasi sudah melakukan pertanggungjawaban atas kerugian yang dirasakan oleh nasabah? Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, mewakili teman-teman nasabah
dengan adanya dana dari sebagian besar nasabah yang jumlahnya itu tidak sedikit dan tidak mampu dikembalikan secara penuh. Bahkan untuk mengembalikan separuh pun dari total dana nasabah pun pihak koperasi tidak dapat menyanggupi untuk membayarnya. Jadi kami ini mau mencari pertanggungjawaban kepada siapa? Oke, terima kasih kepada saudara Rifani atas tanggapannya dan kesannya mengenai masalah ini. Mungkin dari pihak koperasi bisa memberikan tanggapannya, silakan. Baik, mengenai pertanggungjawaban, saya mewakili perusahaan koperasi GFB akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan dana nasabah kami, tetapi tidak secara langsung, melainkan secara berskala atau bertahap. Sekali lagi, kami akan memaksimalkan kinerja kami agar permasalahan ini cepat terselesaikan dan nasabah pun bisa mendapatkan haknya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari saudari Olga Purwono selaku Dinas Koperasi memiliki tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi memang sudah dinyatakan pilot itu per Januari 2002 ya. Dari pihak dinas sendiri setelah pilot ini nantinya kurator akan menghitung aset dan mencari aset yang ada. Dinas akan membantu nasabah untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta nasabah untuk mengisi beberapa jumlah data dan melengkapi dokumen untuk proses pencairan dana yang masih bermasalah. Nah, aset dari koperasi yang telah disita ini nantinya akan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada nasabah. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Tadi kan disebutkan bahwa kurator akan menghitung dan mencari aset dari KSP ini untuk guna mengganti kerugian yang dirasakan nasabah. Nah, untuk mengganti kerugian itu apakah ada batasnya, batas minimal ataupun maksimal, seberapa besar simpanan yang akan diganti? Jadi sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Perekonomian itu dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian itu sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya di koperasi tersebut. Oke, berarti bunga yang didapat dari koperasi tersebut tidak akan diberikan. Mungkin dari saudara Lukman Abdul Rahman selaku pengamat ekonomi bisa memberikan pendapat dan menyikapi tentang masalah ini, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya mengangkat beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh pengelola SP dari nasabah maupun dari dinas koperasi. Ini dinas koperasi. Nah, kita tarik dulu sebentar bahwa koperasi merupakan unit usaha atau pengelolaan keuangan di mana di situ memiliki keanggotaan dan memiliki prinsip kekeluargaan. Seperti dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa koperasi harus memiliki nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Keempat nilai inilah yang akan mendasari koperasi dalam berjalan dalam mengelola keuangan anggotanya. Di kejujuran itu harus ada, begitu juga keterbukaan dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilimpahkan oleh anggota kepada pihak koperasi. Lalu ada kepedulian terhadap orang lain. Nah, saya kira faktor keterbukaan dan juga tanggung jawab ini mempunyai peran penting yang sangat mendasar di dalam pengelolaan koperasi. Apabila pengelola koperasi tidak mampu melakukan sikap keterbukaan atau tanggung jawab kepada nasabah atau anggotanya, maka seperti inilah yang akan terjadi. Kerugian bahkan sampai pairit itu akan akan dilanda oleh sebuah koperasi itu. Adapun usaha yang bisa diupayakan oleh pihak koperasi atau pengelola antara lain mengadakan rapat anggota atau
melaporkan pengelolaan keuangan di setiap bulannya kepada nasabah maupun anggota-anggota jika tidak terjadi penyelewengan yang tidak diinginkan. Nah, biasanya nasabah itu tidak terlalu mengerti atau anggota itu juga tidak terlalu paham bagaimana mereka itu seharusnya juga mempunyai fungsi pengawasan pada berjalannya suatu koperasi tersebut. Karena di dalam koperasi tersebut ada tanggung jawab dan juga hak mereka yang dikelola oleh pengelola koperasi. Maka dari itu pengetahuan tentang pengawasan, pengetahuan tentang pengelolaan koperasi itu juga penting terhadap nasabah. Nah, lalu juga menanggapi mengenai faktor-faktor yang membuat koperasi BSD ini pilot tadi disebutkan oleh pengelola antara lain keadaan COVID-19 dan juga faktor persaingan model di koperasi di wilayah Kudus dan juga sulitnya pengembalian dana oleh para nasabah. Nah, tentu saja ini juga menjadi poin penting yang harus kita jadikan dari besar bahwa memang kondisi COVID-19 ini mempengaruhi banyak sektor kehidupan kita, utamanya di sektor ekonomi. Dan di sini seharusnya pihak koperasi bisa mengambil sikap lebih ketat lagi, mengambil sikap lebih bijak lagi, karena di dalam kondisi COVID-19 keuangan sudah menjadi barang pasti akan sangat sulit. Maka dari itu seharusnya pihak koperasi memberi batasan-batasan tertentu sehingga tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip ketika keadaan normal, tapi juga menganalisa keadaan lalu menerapkan pengaturan-pengaturan atau manajemen yang sekiranya bisa diusahakan agar tidak terjadi kepanikan. Mungkin itu saya serahkan lagi kepada Anda. Jadi bisa disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang harusnya ada dalam koperasi ini belum dilaksanakan dengan baik seperti tadi keterbukaan dan lain sebagainya, dan juga ditambah lagi dengan faktor eksternal yaitu pandemi saat ini yang menjadi memang mematikan seluruh sektor pendapatannya. Jadi serta pengawasannya yang kurang ketat gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan kembali kepada saudari Fani selaku pengacara. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Baik, jadi ini saya ingin bertanya ya, bagaimana agar cara apa sih agar kejadian yang seperti ini itu tidak terulang kembali? Lalu langkah apa saja yang akan diambil oleh pihak dinas koperasi maupun dari pihak pengelola koperasinya agar tidak merugikan nasabah maupun karyawan yang lain? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya mungkin dari saudari Alfiatul Rahmah selaku dinas koperasi bisa menanggapi terlebih dahulu. Silakan. Baik, dari dinas sendiri hal apa yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama kami telah menyiapkan bahan untuk evaluasi dan laporan yang nantinya akan kami berikan kepada koperasi kinerja apa yang perlu dievaluasi nanti ke depannya supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Dan yang kedua, kami akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana mengoperasikan koperasi ini supaya berjalan dengan baik dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi ini. Nah, selanjutnya jika nantinya kinerja kurang baik, dan kami akan memberikan sanksi atau teguran, dan apabila nanti teguran yang kami berikan telah berkali-kali dan sama sekali tidak diindahkan, maka kami akan melakukan pembubaran koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 48 tentang Perkoperasian, bahwa pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Oke, terima kasih saudari Alfiatul Rahmah atas jawabannya. Mungkin dari pihak pengelola koperasi mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Sebenarnya ya sudah dijelaskan kalau
dengan acuan kami untuk lebih bisa menganalisa keadaan untuk bisa baik. Mungkin dari pihak koperasi akan melakukan perbaikan dari sisi manajemennya serta mengganti pegawai-pegawai yang sudah tidak lagi berkompeten dalam bidangnya. Oke, mungkin dari saudara Lukman Abdul Rahman selaku pengamat bisa menambahkan, silakan. Beberapa poin penting tadi mungkin bisa saya sampaikan kepada semua masyarakat, khususnya bagi mereka yang memang punya hubungan atau punya kepentingan terkait dengan hal ini, para pengelola koperasi, lalu juga dinas terkait dan juga para nasabah, para anggota tentunya. Saya rasa masyarakat itu harus sadar betul bahwa mempercayakan dananya kepada koperasi itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Jadi harus mengerti bagaimana kualitas pengelolanya, bagaimana koperasi itu berjalan, apakah memang sesuai dengan aturan yang berlaku, apakah memang punya potensi ataupun malah sebaliknya akan merugikan usaha itu sendiri. Jadi literasi terhadap koperasi, kepengurusan koperasi ini kedepannya harus kita tingkatkan, utamanya juga untuk dinas pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha koperasi ini juga harus dilakukan secara ketat, dan kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti ini yang tentu saja akan merugikan banyak pihak, terutama nasabah dan anggotanya. Lalu yang kedua, tentu saja ini membuktikan ya bahwa pentingnya undang-undang mengenai rancangan undang-undang mengenai pengawasan lembaga keuangan khususnya koperasi, bahwa pengawasan itu juga diperlukan oleh lembaga sekecil apapun seperti halnya koperasi, bukan hanya lembaga keuangan berupa bank, tapi juga lembaga pengelola keuangan masyarakat, entah itu berupa BNP maupun koperasi-koperasi masyarakat, itu harus juga mempunyai lembaga pengawas khusus, dan di situ jalannya koperasi atau jalannya lembaga pengelolaan keuangan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harus ada pengawasan dan juga harus ada struktur hukum yang jelas di dalam. Nah, itu mungkin masukan kepada para mungkin anggota dewan yang terhormat. Saya rasa sudah saatnya memperbarui atau menciptakan undang-undang baru mengenai hal ini, agar semua pihak dalam hal ini pengelola koperasi dan juga para nasabahnya itu merasa aman dan nyaman dan terlindungi ketika undang-undang ini bisa disahkan. Mungkin seperti itu saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Tadi saudara Lukman mengatakan bahwa tidak mudah bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh terhadap lembaga seperti koperasi untuk menyimpan dana yang di koperasi tersebut. Nah, kasus ini kan bisa jadi menjadi salah satu contoh mungkin bagi masyarakat yang tidak percaya dengan koperasi-koperasi seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana dampak masalah ini terhadap pemikiran atau mindset masyarakat di luar sana yang memang belum percaya terhadap lembaga-lembaga seperti ini, dan mungkin bagaimana solusinya untuk mengatasi itu. Ya, tentu saja ini akan berdampak langsung ya kepada koperasi-koperasi yang lain yang mungkin dalam segi pengelolaan dan manajemennya tidak seperti yang sekarang terjadi kepada KSP. Ya. Mungkin kepada masyarakat lebih baiknya memang itu tadi. Jadi tidak langsung tidak percaya kepada lembaga koperasi manapun, tapi juga saya harap masyarakat juga pintar memilah dan memilih mana koperasi yang memang layak untuk dijadikan tempat
menyimpan keuangan mereka, mana koperasi yang memang belum atau tidak bisa mengelola dengan baik. Itu saya rasa bisa diketahui tentang mengenai bisa diketahui melalui banyak faktor ya. Tentu saja yang pertama mengenai keanggotaan. Kalau memang keanggotaannya sedikit, itu juga terlalu berisiko untuk para masyarakat mempercayakan dananya kepada koperasi tersebut. Dan tentu saja ada faktor yang lain, terutama tentang keterbukaan tadi yang saya sebutkan. Keterbukaan dan rasa tanggung jawab itu bisa kita lihat lewat rapat-rapat anggota, apakah memang sering diselenggarakan, lalu juga edukasi terhadap nasabah dan juga anggota itu tentang pengawasan koperasi tersebut itu bagaimana. Nah, mungkin faktor-faktor itu atau mungkin unsur-unsur itu harus diperhatikan kepada masyarakat ke depannya agar tidak yang masyarakat perlukan adalah pengetahuan dan juga edukasi mengenai perkoperasian ini harus bisa lebih ditingkatkan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Saudara Lukman. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kepada para narasumber dalam diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi yang telah berjalan tadi. Nah, yang dapat saya simpulkan dalam diskusi ini adalah bahwa faktor penyebab pahitnya KSPGMG ini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama adalah persaingan modal di antara koperasi-koperasi yang ada di Kudus yang dipicu oleh adanya kondisi pandemi saat itu sehingga menyebabkan kredit macet. Yang kedua disebabkan oleh mismanagement internal yang terjadi di KSPGMG